Jadi di sini aku mau sedikit cerita tentang kejadian yang baru ini aku alami. Jadi aku tuh habis kena tipu, guys. Lebih tepatnya kena tipu jual beli mobil. Bukan jual beli sih, tapi aku mau beli mobil gitu. Terus aku kena tipu, guys. Totalnya ada 420 juta gitu. Jadi jadi gini, pertama aku ada post mobilku yaitu Jazz warna merah, itu aku post di salah satu sosmed, gak usah disebut lah ya. Nah, singkat cerita, mobil aku nih udah aku post selama kurang lebih 1,5 bulan ya. Dan itu akhirnya kemarin laku, baru sekitar 10 harian inilah laku ya. Pada saat itu seminggu yang lalu ada orang menghubungin kita, nanya nih, permisi Pak, ini mobilnya sudah laku belum? Kami jawab udah, katanya kan. Terus dia nanya ke kita, rencana mau ganti mobil apa? Kita jawab, ya kita mau ganti mobil, kita mau ganti Pajero, kata kami. Waktu itu kita belum dapat sih, memang belum dapat unit Pajero yang kita mau, karena kita masih nge-share masih cari-cari gitu loh guys, karena kita nggak mau beli baru ya, kita mau beli second ceritanya kan. Nah udah gitu orangnya menghubungi kita kan, kita bilang nih, kita misalnya ternyata udah laku dan dia nawarin kami unit Pajero, itu lokasinya ada di Banjarbaru ya. Nah lanjut guys, tadi ke skip. Kita akhirnya meluncur ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itu tuh posisinya aku lagi di Pangkalan Bun ya. Jadi jaraknya kalau misalnya kita mau ke Banjarbaru itu, karena kita di Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan, itu tuh jaraknya 16 jam. Kita naik bis guys, karena emang kita nggak bawa kendaraan pribadi sendiri. Ya karena emang kita ke sana niatnya mau ngambil unitnya itu langsung bayar terus kita balik gitu ya. Nah, berangkatlah kita dari Pangkalan Bun naik bis itu jam 6 sore. Terus sampai di Banjarbaru itu jam 9 siang. Ceritanya gitu. Udah gitu sampai sana nih. Yang si tersangka pertama nih, yang Pak Arya ini yang ngaku-ngaku punya unitnya ini, dia langsung nge-share alamat yang harus kita tuju saat kita udah sampai di Banjarbaru. Di-share lah alamat si Pak MJ. Yang katanya Pak MJ ini adalah abang ipar si Pak Arya ini. Gitu ya. Akhirnya kita datanglah, kita ke sana, berangkat ke sana, sampailah kita nih di tempat Pak MJ ini. Singkat cerita ya, di tempat Pak MJ seperti layaknya jual beli biasanya dong, kita sampai sana lihat ada unitnya, oh ada unitnya, aman gitu ya. Itu tuh Pajero warna putih tahun 2018. Udah kita lihat unitnya, semuanya kita cek, oke. Setelah oke, kita langsung ke Pak MJ lagi, kita nanyain soal surat-suratnya, kata kami. Setelah itu suratnya diperlihatkan ke kita kan, kita lihat suratnya semuanya aman, karena di situ ada faktur, terus ada STNK, BPKB dan lain-lain, semuanya aman, semuanya valid lah ceritanya gitu. Kita negosiasi nih, sebenarnya negosiasi udah terjadi dari awal ya. Sebelum kita sampai Banjarbaru tuh negosiasi udah terjadi dan udah deal gitu. Sampai sana sudah cek semuanya oke. Terus kita nanya, Pak Arya ini kan ngirimin nih nomor rekening. Nah kita sampai sana tuh kita nanya dulu nih pertama, benar nggak ini mobil punya Pak Arya? Jawab iya sama si Pak MJ. Di situ kebetulan di lokasi ya, di tempatnya Pak MJ itu ada beberapa orang di situ. Ada si Pak MJ sendiri yang ngaku-ngaku abangnya si Pak Arya ini. Lalu ada pemilik mobil yang asli, dia itu juga ada di situ posisinya, dan ada 2 orang lagi itu tuh saksi tetangganya. Maksudnya tetangga si Pak MJ ini, mungkin rumahnya di sebelah-sebelahan gitulah ceritanya. Nah udah gitu kita nanya lagi nih, bener nggak ini unit Pajeronya punya Pak Arya? Dibilang iya. Itu tuh pertanyaan itu kami ulang-ulang sampai kurang lebih 5 atau 6 kali kita tanyakan hal yang sama. Nah udah gitu nih dikirimin nih nomor rekening kan. Udahlah kita tanya ini ke Pak MJ-nya, Pak MJ bener nggak ini ditransfer ke rekening ini, kata kami. Ini punya, iya bener katanya gitu. Ini bener istri
istrinya Pak Arya? Dijawabnya iya katanya. Jadi nomor rekeningnya ini atas nama Endang Sri Susilawati. Kita tanyain bener nggak nomor rekeningnya ini? Dijawab iya sama Pak si MJ ini. Berkali-kali Pak MJ ini mengiyakan gitu. Dari menanyakan unit ini punya siapa, dia mengiyakan. Dari sebelum kita transfer ke situ juga dia mengiyakan gitu ya. Terus pemilik mobil di situ posisinya juga ada. Pada saat kita mau transfer, pemilik mobil juga tidak menyangkal apapun gitu loh. Dia cuma diem di situ posisinya, maksudnya tidak bilang iya, tidak bilang tidak, cuma dia di situ diam. Akhirnya terjadilah proses mau transfer nih. Terus si Pak MJ ini menawarkan kalau misalnya mau transfer bisa diantar gitu, diantar sama si tetangga dia yang ada di lokasi itu, namanya sebut aja AL gitu ya. Nah si Pak AL ini nganter lah dia ke BRI terdekat lah dari situ, jadi deket lah jaraknya, kurang lebih nggak lama, paling 10 menitan aja atau 15 menit kurang lebih. Udahlah menuju ke sana, kita transfer nih, kita transfer uang itu langsung pemindahan dana ya, jadi tidak transfer tapi pemindahan dana langsung gitu. Dia tuh terus selesai kita pulang balik lagi ke lokasi, kita tunjukkan nih resi transfernya, kita tunjukkan ke yang ada di lokasi itu. Terus mereka tidak ada mengatakan apapun sebelumnya, mereka diem. Setelah itu kita tunjukkan nih, Pak udah saya transfer ya katanya. Oh iya kata dia. Tapi di situ ya mobil itu belum posisinya tidak diserahkan langsung ke kita, jadi mobil itu masih ditahan sama dia. Berikut juga beserta ininya BPKB dan lain-lain itu tadi masih dibawa sama dia gitu ceritanya. Nah lanjut guys, tadi ke skip. Sesudah itu kita nanya dong, unitnya mau kami ambil, kami mau pulang ke Pangkalan Bun, soalnya kejar waktu gitu loh, karena kan rencananya emang nggak nginep di situ gitu kan, mau nginepnya tuh nanti di Palangka aja. 30 menit kita nunggu BPKB dan lain-lain itu tidak diserahkan ke kita. Terus kita nanya dong, wah ada apa nih katanya. Itu posisinya Pak MJ tidak memberitahu apapun juga, maksudnya dia belum ada ngasih tahu apapun. Dia masih menunggu kabar katanya. Nah, udahlah dia sibuk dengan handphonenya, dia telepon ke Pak Arya yang katanya adiknya ini. Telepon katanya dia lagi ada rapat segala macam, singkat cerita. Sudah kayak gitu 30 menit tidak juga dikasihkan nih, kenapa? Akhirnya kita notice dong, wah kena tipu nih. Nah di situ langsung bergegas ke BRI lagi untuk ngeblokir, rencananya mau ngeblokir rekeningnya itu, cuman ternyata udah sempat keambil guys. Jadi dari totalnya itu tadi 407 juta udah diambil 249. Jadi itu udah ditarik sama si penipu guys. Tersisa di situ yang bisa kita amankan ya, sisanya itu langsung diblokir. Udah itu kita pulang lagi ke situ, sudah pokoknya kan ribet kan, harus minta surat ini segala macam baru bisa diblokir. Akhirnya pulang lagi, kita kembali lagi ke tempat bapak itu. Nah bapak ini nih baru dia tuh ini cerita gitu loh, kalau misalnya ternyata dia tuh juga nggak kenal guys sama si Pak Arya ini. Jadi posisinya mereka nggak kenal juga. Sebenarnya mereka juga bukan kakak adik, cuman nggak tahu kenapa dia itu ya udah pas kita tanya dia katanya kenal keluarga dia, adiknya segala macam, ya udah. Pada saat transaksi kita juga tidak curiga segala macam, karena ya ini sesuai sama yang kita lihat gitu loh. Ya udah, ini kita transaksi sama keluarganya, sama abangnya segala macam. Kita nggak kepikiran bahwa akan ditipu segala macam guys, nggak kepikiran sama sekali, karena ya itu tuh udah meyakinkan banget gitu loh. Bapak ini udah ya sangat meyakinkan bahwa itu emang mobil punya adeknya. Terus kita transaksinya juga udah bener gitu, mobil juga oke aja, semuanya oke, nggak ada yang masalah gitu. Nah setelah itu kita akhirnya ke kantor polisi. Kita dimintain keterangan kan, mesti kita cerita kronologis dari awal sampai akhir, sampai pertama dari awal kita sampai di sana, sampai kita melakukan transaksi itu bagaimana, kita ceritain kronologi semuanya. Di situ ternyata kasus seperti ini nggak cuman terjadi sekali ini aja guys, jadi udah sering, cuman motifnya itu sama, cuman berbeda-beda ininya cara menanggapin masing-masing orangnya gitu loh.
Udah itu kita di sana dimintain keterangan segala macem. Ya udah, besokannya selesai kita pulang ke hotel, besokannya kita dimintain keterangan lagi ke kantor polisi. Itu tuh hari Rabunya kita dimintain keterangan lagi di sana. Jadi maksudnya kita ceritain lagi kronologi ulang segala macam. Dan di situ tuh kita melakukan mediasi untuk pertama kalinya guys, supaya kalau bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, kenapa enggak gitu kan. Karena kan juga kejadian ini musibah kan nggak ada yang mau ya, semuanya juga nggak ada yang mau ada kayak gini gitu. Tapi musyawarah itu tuh, mediasi saat itu tuh hasilnya tuh mengecewakan guys. Jadi si bapak MJ ini dia tuh tidak merasa bersalah sama sekali. Dia malah merasa kalau ternyata dia juga kena tipu. Jadi seolah-olah dia juga kena tipu guys. Dia merasa dia ya nggak salah apapun, dia juga kena tipu, dia juga dirugikan gitu. Jadi aku tuh kesel banget guys. Waktu pertama kali aku ketemu dia, saya bilang gini, "Bapak dirugikan apa? Dirugikan materi tidak ada." Dia jawab, tahu nggak guys dia jawab apa? Dia jawab kayak gini, "Ya saya dirugikan tenaga dan juga waktu." Dia jawab gitu guys. Dia bilang dia dirugikan tenaga dan waktu. Itu tuh kayak, ini orang otaknya di mana ya? Nggak ada ngerasa bersalah sama sekali gitu. Dia nggak ada juga kasihannya sama kita, yang ibaratnya kita habis kehilangan ratusan juta itu gara-gara dia gitu loh. Dia tuh nggak merasa sama sekali bersalah gitu loh, nggak merasa bersalah sama sekali. Jadi pas kalian aja nih, misalnya nih, kalian mau beli sesuatu, kalian udah cek semuanya oke, semuanya aman, terus yang ketemu kalian juga orangnya meyakinkan kita untuk ibaratnya oke, transfer segala macamnya oke, ya udah. Terus pada akhirnya tiba-tiba dia itu bilang kalau dia tuh nggak kenal sama orang ini. Gimana menurut kalian guys? Jadi dia ini secara teknis ya, mobil ini sebenarnya udah jadi punya kami kan, punya kita kan, karena kita udah bayar di situ, dibayar di muka, kita kayak bayar di muka semuanya, totalnya lunas gitu, nggak ada duga ibaratnya kita DP dulu atau segala macam, enggak, kita emang langsung bayar tunai lunas gitu loh. Pada saat itu juga, pada saat kita ngelihat mobilnya, kita langsung bayar, selesai. Tapi mobilnya nggak juga dikasihkan ke kita dengan alasan yang nggak jelas. Sampai kita nunggu 30 menit. Setelah itu baru dia bilang kalau dia nggak kenal. Katanya itu dia nggak kenal, dia juga belum pernah ketemu sama orangnya sama sekali. Terus sebenarnya dia ini bukan abangnya, cuman dia ini perantara gitu loh, kayak broker gitu loh. Terus yang pemilik mobil yang sebenarnya itu ada di sini, di belakang dia, di sebelah dia, itu juga tidak tidak berkata apapun gitu. Dia cuman diam aja. Terus kita nanya dong lah, terus kayak gimana kalau misalnya kayak gini, gimana uang kita, gimana, siapa yang harus bertanggung jawab? Mereka lepas tanggung jawab gitu aja guys. Setelah kita di polisi nih udah kelar segala macam, tidak ada, setelah kejadian musyawarah mediasi pertama kali itu, si bapak pemilik mobil dan si perantara ini nggak ada basa-basinya sama sekali guys. Dia tuh nggak ada ngechat kita ibaratnya udah pulang belum, atau masih di masih di Banjarbaru nggak, terus kasusnya gimana segala macam, nggak ada sama sekali. Dia cuman diem, nggak ada WA apapun, kayak seolah-olah ya udah aja gitu, terlalu duit lu gimana, urusan lu gitu aja. Nah jadi itu tuh kayak ngebuat kita tuh semakin merasa gimana ya, diperlakukan nggak baik gitu loh. Udah dia nipu kita, kalau misalnya dia nggak ngebohongin kita juga nggak mungkin terjadi seperti ini kan gitu. Akhirnya kita dengan pemikiran yang panjang gitu, karena kita udah bolak-balik ke Polres segala macam, kita kan juga harus kayak banyak
yang harus kita urus gitu, kerjaan segala macam kan jadi tertunda gitu gara-gara masalah ini gitu. Kita kan nggak mungkin stay terus kan di Banjarbaru, akhirnya kita pakai dong pengacara, kita kuasakan kasus kita ini ke pengacara. Jadi sempet lah gimana ya, sempet putus asa juga tadinya karena nggak tahu duit kita balik atau enggak, mobil kita hilang, duit kita hilang. Sebenarnya ikhlas sih, cuman ya kalau dibilang ikhlas banget sih belum ya, cuman kita coba menerima ada musibah ini, udah kita terima, kita jalanin karena udah terjadi, mau gimana lagi. Yang sekarang aku mau perjuangin adalah si orang yang di lokasi itu, bagaimana pertanggungjawabannya mereka ke kita gitu. Karena gimana ya, kita yang tertipu, tapi mereka juga seolah-olah juga tidak ada itikat baiknya gitu sama kita. Minimal ya kalau misalnya kalian mereka itu ada kasihan lah sama kita gitu ya. Pada saat kita lakukan mediasi, harusnya dia juga merasa gitu, misalnya kayak oh ya dia ini mengalami kerugian sebanyak ini itu karena aku juga gitu ya. Kita omongin bagaimana baiknya, bukan malah dia juga jadi merasa korban, dia ini kayak playing victim gitu loh guys. Di sini aku mau kasih tahu kalian semua, kalau misalnya kalian mau melakukan transaksi apapun, hati-hati guys. Ternyata kita hati-hati pun kita masih bisa kecolongan gitu, apalagi kita nggak hati-hati gitu ya. Terus juga untuk Bapak MJ, kalau misalnya Bapak MJ lihat video saya, Bapak MJ itu kan manusia juga ya. Bapak bisa gunakan hati Bapak ini untuk sedikit aja memikirkan posisi Bapak di kita. Kalau misalnya Bapak yang di posisi kami, Bapak akan gimana gitu. Apalagi dengan sikap dan perlakuan Bapak yang seperti itu, tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Kalau Bapak ada minta maafnya gitu ya, kita tuh nggak akan mungkin sampai segininya gitu. Itu tuh Bapak tidak ada minta maafnya. Udah gitu pas saat didatengin pengacara kita, Bapak malah bilang Bapak juga kena tipu, Bapak juga rugi. Terus Bapak tidak punya uang untuk mengganti, Bapak cuman adanya 10 juta, itu pun dicicil. Itu tuh gimana? Ini Bapak di mana gitu. Makasih Bapak mau nyicil 10 juta dari total kerugian saya 249 juta, Bapak mau bilang itu dicicil sama 10 juta. Makasih Bapak. Mendingan Bapak nggak usah bayar 10 juta, Bapak kasih aja 10 juta itu untuk anak istri Bapak supaya makin berkah. Kalau misalnya tidak ada niat baik Bapak untuk mengganti kerugian material kita, total kita kena tipu gara-gara Bapak itu, minimal ya Bapak masuk penjara aja deh gitu. Nah, jadi gitu guys, aku share-sharenya sampai di sini dulu aja. Nanti untuk perkembangannya gimana, aku share lagi kelanjutannya gimana. Ini hari ini, tadi aku baru dapat kabar dari lawyer aku bahwa si Pak MJ ini sedang dimintain keterangan gitu sama pihak penyidik. Tapi dia tidak datang guys, udah 2 kali undangan itu diabaikan sama si Pak MJ ini. Alasannya sih katanya dia di rumah sakit, tapi nggak jelas siapa yang sakit atau gimana gitu ya. Karena udah pemanggilan 2 kali tidak ada responnya dan tidak ada dari Pak MJ-nya datang memenuhi panggilan penyidik, jadi nanti misalnya 1 kali panggilan itu juga dia tidak datang lagi, akan dijemput paksa guys. Mungkin itu nanti akan sedikit ribet sih kayaknya ini, karena dari Pak MJ-nya ini dari awal emang sudah menghindar gitu loh. Ya gitu aja.
aku minta doanya guys supaya masalah aku ini menemukan solusi yang baik gitu ya, tidak merugikan. Ya kalau rugi sih udah pasti kita rugi gitu ya, cuman maksudnya adil lah buat kita semuanya gitu, untuk si pemilik mobil ini pertanggungjawabannya gimana, terutama Pak MJ juga pertanggungjawabannya gimana gitu tentang kerugian yang kita alami dan segala macamnya. Jadi itu aja guys, nanti perkembangannya gimana aku share lagi gitu ya. Kalian harus hati-hati guys, kita sudah hati-hati aja masih bisa kecolongan dan mengalami hal begini gitu loh, apalagi kita yang kayak ceroboh gitu ya. Pokoknya harus hati-hati. Dadah.